keputusan Presiden Vladimir Putin untuk Rusia menyerang Ukraina menjadi pusat perhatian dunia. Namun, sebenarnya apa penyebab Rusia serang Ukraina? Invasi ke Ukraina adalah peristiwa yang ditakuti selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Putin telah mendapatkan perhatian dunia sejak awal pekan ini setelah memerintahkan pengiriman pasukan Rusia ke dua wilayah pro-Rusia yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Bahkan dia mengakui mereka sebagai negara merdeka. Para pejabat dan analis barat mencemooh pernyataan Putin soal pasukan Rusia yang dikirim ke wilayah tersebut akan bertindak sebagai penjaga perdamaian. Dengan mengatakan bahwa langkah Rusia bisa menjadi awal dari invasi yang lebih besar ke Ukraina. Analis politik sejatinya memprediksi Rusia menahan diri sementara waktu, mengingat konflik yang sedang berlangsung di Donbas antara separatis yang didukung Rusia dan pasukan Ukraina. Meskipun demikian, tindakan Putin saat memerintahkan serangan berskala lebih besar di luar yang diperkirakan banyak orang. Kremlin bahkan menegaskan jika Putin akan memutuskan berapa lama operasi militer akan berlangsung berdasarkan kemajuan dan tujuannya. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, juga mengatakan bahwa Ukraina perlu dibebaskan, tetapi tidak ada yang berbicara tentang pendudukan Ukraina. Namun sebenarnya apa penyebab Rusia serang Ukraina? Melansir laman CNBC, Kamis, 24 Februari 2022, beberapa hal ini bisa menunjukkan penyebab Rusia serang Ukraina. Kekhawatiran yang meningkat akan konflik militer antara Rusia dan Ukraina telah hadir selama beberapa waktu, dan Ukraina Timur telah menjadi lokasi perang proksi antara kedua negara. Segera setelah aneksasi Rusia atas Crimea dari Ukraina pada tahun 2014, separatis pro-Rusia memproklamirkan dua republik di bagian timur negara itu. Keduanya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk yang membuat pemerintah Ukraina khawatir. Sejak itu, terjadi bentrokan dan pertempuran yang berkelanjutan di wilayah tersebut yang dikenal sebagai Donbas, antara pasukan Ukraina dan separatis. Jerman dan Prancis telah mencoba untuk menengahi kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina yang dikenal sebagai Perjanjian Minsk. Dan meskipun pertempuran di Donbas telah diselingi oleh periode gencatan senjata, baik Ukraina dan Rusia telah menuduh satu sama lain melanggar ketentuan kesepakatan dan pertempuran telah dilanjutkan. Konflik bersenjata di Donbas yang sering digambarkan sebagai perang, telah menelan korban jiwa. Sebanyak 13.000 hingga 14.000 orang diakini telah. Namun pengukur akurat tentang jumlah korban tewas sulit dicapai, mengingat sifat konflik yang mirip perang saudara. Putin pada Selasa kemarin mengatakan jika Perjanjian Minsk sudah mati jauh sebelum pengakuan Senin kemarin atas Republik Rakyat. Tindakan terbaru Rusia telah menarik kecaman internasional dengan AS, UE, Jepang, Australia, dan Inggris semuanya mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia, meskipun negara itu telah hidup di bawah sanksi untuk pencaplokan Crimea, campur tangan pemilu, AS 2016, serangan siber, dan banyak lagi. Itulah pembahasan singkat penyebab Rusia menyerang Ukraina. Untuk itu kita akhiri pembahasan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.